desain untuk buka kafe worth it atau enggak? Yuk kita hitung-hitungan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue mau menjawab pertanyaan dari teman kita, sebut saja namanya Dana. Dana ini udah kerja di Jepang, dan asumsi gue dia punya penghasilan yang oke, karena udah 5 tahun di sana. Lalu dia pengen 2 tahun ke depan ini pengen pulang ke Indonesia dan buka usaha bareng sama temennya, yaitu buka kafe di Bandung. Pertanyaan dari dia adalah, worth it nggak ya Kak Sam? Karena saya takut, kata dia, jika nanti bisnis itu kurang dari ekspektasi yang mereka pikirkan, karena jauh berbeda hasilnya, hasil uangnya, dibandingkan dengan apa yang mereka dapat di Jepang. Oke, pertama, dari chat ini, gue mengasumsikan bahwa dia mau mendapatkan penghasilan yang minimal sama dengan take home pay-nya dia di Jepang. Sekarang kita pakai asumsi aja. Asumsinya dia take home pay-nya di Jepang itu adalah 20 juta lah per bulan. Ya, lalu asumsi lagi temennya juga berharap bisa dapat dari kafenya ini 20 juta juga per bulan. Dengan kata lain, mereka berdua sebagai founder itu pengen dapat 40 juta per bulan yang bisa mereka kantongin. Anggap aja gitu, kita anggap sebagai net profit, oke? Jadi target pertama dari kafe ini adalah punya net profit 40 juta supaya mereka berdua bisa ambil net profitnya untuk menggaji mereka sendiri. Per bulannya, selain mereka berdua yang bekerja, pasti mereka juga harus punya karyawan kan. Anggap aja gaji karyawan per bulan total 16 juta. Ya. Lalu biaya operasional seperti sewa, listrik, dan sebagainya, ambil saja kita kira-kira 10 juta. Dan karena ini adalah kafe yang baru, mereka mungkin butuh budget promosi, let's say 3 juta rupiah. Nah, kalau kita total 40 juta tambah 10 juta tambah 16 tambah 3 itu hasilnya 69 juta. Berarti artinya setiap bulan dia harus mendapatkan gross profit sebesar 69 juta. Apa itu gross profit? Gross profit itu adalah pendapatan, ya, semua uang yang masuk dari pelanggan, dari customer, dikurangi dengan biaya langsung atau COGS. COGS itu adalah HPP kalau bahasa Indonesianya, ya, harga pokok penjualan. Jadi saya coba jelaskan dulu konsep gross profit. Misalkan kita jualan minuman harganya 25.000. Lalu kalau kita hitung-hitung gulanya untuk minuman tersebut, bahan dasar untuk minuman tersebut, dan sebagainya, itu misalkan biayanya adalah 10.000. Maka gross profit untuk satu minuman adalah 15.000. Nah, itu adalah konsep dari gross profit. Nah, sekarang kita pakai asumsi, ya. Dari semua minuman, menu, makanan yang dia jual, rata-rata setiap satu menu itu gross profitnya adalah 10.000 rupiah. Oke, kita pakai asumsi aja, kita simplify. Sehingga kalau kita mau mendapatkan gross profit 69 juta per bulan, maka kita butuh jualan 6.900 menu. 6.900 menu, ya, per bulan. Oke, kenapa 6.900? Karena didapatnya dari 69 juta dibagi 10.000, ya. Nah, dari 6.900 ini kan per bulan. Let's say dia buka 30 hari per bulan, ya, nggak ada liburnya. Maka setiap harinya dia harus menjual 230 menu. Kalau kita mau hitung lagi, 230 menu ini bisa didapatnya gimana? Berarti per jamnya 230 menu dibagi, let's say dia buka 12 jam. 19 sampai 20 menu per jam harus keluar. Harus bisa dijual. Dengan banyaknya menu yang bisa dijual tersebut, itu baru bisa mendapatkan net profit 40 juta dibagi 2 foundernya tadi, masing-masing dapat 20 juta per bulan untuk menggaji mereka. Itu hitungan-hitungan kasarnya. Pertanyaannya adalah, untuk mendapatkan uang yang sama dengan apa yang pernah dia dapatkan sebelumnya sebagai karyawan, dia harus buka toko 30 hari, dia harus membuat marketing yang sedemikian rupa supaya ada 19 sampai 20 menu terjual setiap jamnya, ya. Dia harus ngatur karyawan, which is itu nggak gampang, dan seterusnya. Belum lagi kita ngomongin resiko nggak laku. Oke? Jadi pertanyaan, worth it apa enggak? Ya, menurut kalian gimana? Worth it apa enggak? Tolong tulis di komen, ya. Ini kita baru ngomongnya berdasarkan hitung-hitungan uangnya. Tapi ada tapinya.
untuk menentukan kita mau terjun ke suatu bisnis. Kita juga nggak bisa lihat hanya dari segi hitungan uangnya. Kita juga harus lihat dari segi purpose atau tujuan kita buka bisnis itu. Bisa saja, walaupun bisnis kita ini tidak mampu membuat kita punya uang yang lebih banyak dibandingkan kita jadi karyawan, tetapi ternyata bisnis ini mampu membuat kita menghidupi beberapa keluarga. Bisnis ini mampu membuat kita mengekspresikan segala idealisme dan kreativitas kita sehingga potensi kita kayak lebih keluar dibandingkan kita jadi karyawan, maka menurut saya itu juga harus dipertimbangkan. Bisa saja kita menganggap ini menjadi worth it karena hal-hal yang tidak bisa diukur oleh uang. Kembali lagi, saya selalu bilang, sebelum kamu memutuskan mau bisnis sendiri, mau lanjut naik karirnya di karyawan, pertanyakan satu hal ini, apa yang kamu cari? Jadi bukan pertanyaannya bukan hanya worth it atau enggak, bisa atau enggak. Kalau kamu clear dengan apa yang kamu cari, maka path atau jalur karir yang kamu pilih itu akan jadi lebih mudah untuk diputuskan. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi ada di persimpangan jalan antara mau terus jadi karyawan atau mau resign dan bikin usaha, ya. Dan semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman kita yang nge-DM ke Instagram saya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar karir, human resource, pengelolaan sumber daya manusia, ya silakan di komen di YouTube ini atau DM ke Instagram saya @samuelamarta. Oke, semoga video ini berguna. Share ke orang yang membutuhkan dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, see you di next video.